Tes tes. So, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Teman-teman yang budiman, seperti biasa, yang tidak berbudi tidak usah berteman. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta ridhonya dan senantiasa setiap kegiatan amal ibadah kita dilancarkan setiap harinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, di sesi ini karena beberapa hari yang lalu sudah ada update Ketua Panitia Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 tahun 2026 sudah ditetapkan ya. Ketuanya itu adalah Gus Ipul, ya, Pak Saifullah Yusuf, yang mana saat ini menjabat sebagai Sekjen PBNU, didapuk ditunjuk menjadi Ketua Panitia Penyelenggara atau Organizing Committee untuk penyelenggaraan Muktamar ke-35 tahun 2026. Nah, dan memang sebelum penetapan Gus Ipul jadi ketua panitia OC Muktamar 2026 itu sudah ada nama-nama kandidat ketua umum PBNU yang beredar. Nah, di sesi ini kita akan mengulas nama-nama kandidat itu. Saya sudah menghimpun beritanya. Saya share di sini ya. Mudah-mudahan terlihat dengan jelas. Jakarta, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Nah, ini saya menghimpun beritanya dari Sindo. Ya. Sindo News Beyond Headlines, bagian di politics ya. Segmennya itu politikal. Jelang Muktamar ke-35, Institut Nahdi Nusantara ungkap 14 nama kandidat ketum PBNU. Jadi ada 14 nama yang sudah beredar. Ya, ini saya belum tahu. Institut Nahdi Nusantara itu siapa? Kemudian kalau ada funding, pembiayaan fundingnya dari mana? Nah, ini dari fotonya di sini kandidat potensial ketum PBNU di Muktamar 35 NU. Siapa pilihan Anda? Kandidat dari PBNU sendiri. Nah, di sini ada nama Gus Yahya. Kita belum tahu apakah Gus Yahya akan maju lagi. Wallahu alam. Kemudian di sebelah kanannya geser itu ada katibnya ya. Ada Prof Nuh. Ada Prof Nuh masuk. Kemudian juga ada Gus Ipul sekjennya. Dan ini ada PJ Ketum. Ya, yang nggak dilanjutin jadi PJ-nya, balik lagi ketum yang ke Gus Yahya. Kita ada Kiai Zulfa Mustafa. Kemudian ada sebelah kanan lagi geser kandidat dari tokoh NU dan pesantren. Ini ada Kiai Imjaz ya itu. Kiai Imam Jazuli, ini dari Cirebon. Kemudian sebelah kanan lagi ada Gus Abdus Salam Sohib ya, ini dari Jawa Timur, Jombang kalau nggak salah. Kemudian ada Gus Yusuf Hudori dari Magelang, Kiai Haji Yusuf Hudori. Dan ada Kiai Haji Marzuki Mustakmar. Ini bukan rising star sebetulnya ya, tapi ya dianggap akar rumputnya cukup kuat dari kalangan pesantren. Karena memang kalau diantara 4 tokoh ini mah, diantaranya yang paling banyak keliling untuk mengisi ceramah-ceramah yang menggelegar juga ceramahnya diantaranya Kiai Marzuki Mustakmar gitu. Kalau Gus Yusuf ini track recordnya dari PKB ya, Dewan Suro PKB kalau nggak salah Jawa Tengah. Gus Abdus Salam tuh kalau nggak salah pernah di PCNU ya di Jombang. Kiai Imjaz ya sepak terjangnya nah di akar rumput juga insya Allah tahu ya
Beliau sering muncul di event-event, Nahdlatul Ulama di level pengurus besar hingga pengurus cabang di Cirebon misalnya. Kemudian juga event-event PKB. Kalau nama-nama dari kandidat PBNU ini sih nggak perlu banyak kita bahas ya. Ini beritanya udah viral-viral ini, yang, eee, di antara 4 dari kandidat PBNU ini, Gus Yahya, Prof. Nuh, klaster klaster kandidat PBNU, kandidat tokoh NU dan pesantren, ada klaster kandidat dari PW. Ini berarti munculnya dari bawah. Tapi sayang sekali di sini nggak ada dari PC ya. Mungkin biar logikanya nggak loncat gitu. Nah, dari PWNU-nya ini ada, Gus Rozzin ya, Kiai Haji Abdul Ghoffar Rozzin, Jawa Tengah. Kemudian Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, wah saya kurang paham ini. Nah, ini Kiai Haji Juhadi Muhammad, ini PWNU Jawa Barat. Kalau Kiai Abdul Hakim Mahfud ini kayaknya dari Jawa Timur ya mungkin ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Teman-teman kalau ada yang tahu Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, saya kurang gaul ini. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, Kiai Juhadi ini baru 1 periode, nampaknya baru pada 1 periode ini. Tapi ya mungkin ada penjaringan dari akar rumput Nahdliyin, diantaranya dari wilayah. Nah, sementara ada juga klaster kandidat dari tokoh politik dan pemerintahan, yang mana ini ada semua di pemerintahan nih. Yang pertama ini Gus Muhaimin Iskandar, Caimin, Haji Muhaimin Abdul Muhaimin Iskandar ya. Sekarang menjabat Menko, ya, Menko. Kemudian ada Pak Nusron di sini, Haji Nusron Wahid, ya. Ini Menteri Pertanahan ATR dan Profesor Nasaruddin Umar, ini Menteri Agama. Nah, ketiga ini adalah klaster kandidat ketum PBNU yang potensial dari kalangan tokoh politik dan pemerintahan. Yang tentu ini akan sangat pro kontra pasti dari Nahdien, mengingat ya selalu dilematis hubungan NU dengan politik itu. Di satu sisi nature-nya NU itu sebenarnya ya nature politik sebetulnya. Tetapi demi menjaga netralitas, independensi, PBNU secara keorganisasian tentu merasa urgent untuk independen, terpisah, dan bahkan kalau bisa jaga jarak nampaknya dari orang-orang, partai politik atau pemerintahan. Tapi wallahualam karena faktanya hari ini misalnya untuk mengatakan klaster pemerintahan, Gus Ipul sendiri kan klaster tokoh politik dan pemerintahan. Karena Gus Ipul menjadi Menteri Sosial selain saat ini aktif menjabat sebagai, Sekjen PBNU. Nah, kita baca beritanya ya. Jakarta, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU akan menggelar muktamar ke-35 pada Juli hingga Agustus ya, antara Juli atau Agustus kira-kira begitu, 2006. Menjelang perhelatan tersebut sebanyak 14 kandidat masuk dalam daftar calon ketua umum. Institut Nahdien Nusantara Insantara merilis daftar 14 tokoh yang memiliki peluang besar untuk menahkodai PBNU dalam muktamar ke-35 NU. Ya, jadi ini pembatasannya, ya ini membahas ketua umum, tidak membahas rois am. Sementara kalau sebetulnya jabatan yang lebih prestisius lagi, yang lebih apa namanya, menentukan sebagai decision maker itu ya di jabatan syuriah, yang mana dipimpin rois am, di level, syuriahnya PBNU, gitu. Nah, ini dibatasi di eksekutifnya, tanfidiyah, ketua umum. Nah, nama-nama kandidat berdasarkan 3 aspek utama. Nah, tingkat popularitas, rekam jejak jalur sumber kandidat, serta hasil wawancara mendalam dengan pengurus dan warga NU. Nah, popularitas, sementara menurut teman-teman nih, ada nggak tokoh NU yang cukup populer belum disebut di sini, di kandidat ketua umum ya, untuk kandidat ketua umum. Kalau Rois di sini nggak dimasukkan. Nah, misalnya kalau untuk penyebut, misalnya satu nama Buya Said Akil ya, Kiai Haji Said Akil Siroj,
nampaknya tidak dikandidasikan sebagai ketua umum PBNU, mungkin lebih ke syuriahnya gitu. Karena tidak ada beredar nama beliau di sini, padahal tingkat popularitasnya tentu sangat populer di kalangan, akar rumput Nahdliyin. Nah, menurut Wildan, transisi kepemimpinan kali ini membawa besar bagi perbaikan perkara tambang. Yang kuat dengan tokoh Israel yang menjadi pembicara di acara AKNNU ya. Belum lagi di era kepemimpinan Gus Yahya juga ada viral Israel waktu itu, sampai ada klarifikasi dan seterusnya. Kemudian juga itu tambang ya, tambang udah clear. Dan bahkan perkara yang di akar rumput Nahdliyin sangat terasa itu diantaranya adalah munculnya Ormas PWI-LS sebagai respons terhadap diamnya mungkin pasifnya PBNU dalam merespons perkara nasabah Habaib Alwi yang itu sebetulnya juga sangat terasa di masyarakat. Bahkan kalau kita bandingkan topik tambang, perkara tambang ini elit, isu elit, tidak terlalu menyentuh dan bahkan tidak menyentuh sama sekali ke isu akar rumput Nahdliyin. Yang menyentuh sekali isu akar rumput Nahdliyin ini perkara nasabah Habaib Alwi. Kenapa? Ya karena klaim-klaim yang mereka buat sebagai keturunan Nabi katanya, ini dipercaya oleh sebagian besar umat atau kalangan Nahdliyin di akar rumput. Yang kasihannya ketika klaim-klaim itu digunakan untuk quote and quote menjual agama, menjual nama Rasulullah untuk mendapatkan akses ekonomi, akses-akses apapun yang disalahgunakan ya. Bahkan ya ada yang ngaku-ngaku Habib yang padahal ya sekedar penjahat kelamin, kira-kira begitu kan. Itu udah banyak case-nya. Perkara ini lebih ada di akar rumput dan dilelahnya ada di masa kepemimpinan Gus Yahya dan Kiai Miftahul Akhyar yang dianggap pasif dan juga cenderung diam dalam perkara ini sehingga lahir Ormas PWLS. Situ ada Gus Abbas yang tentu saja eksponen bagian daripada Nahdlatul Ulama, ada Kiai Imad, ya ada banyak sekali tokoh-tokoh Nahdliyin di situ di Nahdliyin akar rumput ya, para ulama, para kiai di situ. Nah, ini topik-topik yang betul-betul isu-isu yang betul-betul terjadi di masyarakat dan terjadi secara aktual di masa kepemimpinan Gus Yahya dan Kiai Miftahul Akhyar. Oleh karena itu, tantangan muktamar PBNU ke-35 di tahun 2026 ini diperkirakan bulan Juli atau Agustus ini akan jadi momentum yang sungguh krusial. Apakah akan ada resolusi dari beragam konflik yang terjadi sepanjang kepengurusan Gus Yahya dan Kiai Miftah ini atau tidak ada? Ini ditentukan oleh figur mana, figur siapa yang akan menahkodai PBNU ke depan gitu. Makanya itu dia. Transisi kepemimpinan kali ini membawa tanggung jawab besar bagi perbaikan tata kelola Jamiyah, baik secara administratif maupun secara real nyata dinamikanya dengan Nahdliyin di akar rumput. Ya. Tingginya aspirasi pengurus wilayah, cabang, warga kultural menjadi indikator utama keinginan lahirnya pemimpin baru. Kenapa? Karena tentu saja hari ini kita berada juga di era sosial media, era di mana informasi dapat diakses dengan real time secepat-cepatnya, gitu kan. Sehingga ada demokratisasi ide, demokratisasi gagasan, demokratisasi apa namanya muktamar, sehingga muktamar kali ini nggak bisa dianggap sebagai muktamar yang
elit di kalangan kiai-kiai saja, akar rumput juga bersuara. Ini, "Assalamualaikum warahmatullah," katanya, "dari Madura hadir ikut menyimak meskipun mungkin terlambat." "Nggak apa-apa, terima kasih Kang Zenzeta," ya. Salam dari kantor Buri, semoga saudara-saudara, teman-teman di Madura sehat semuanya ya. Nah, kita lanjut, saya refresh dulu, kita lanjut baca beritanya. Jadi 14 nama itu selain tadi urgensi betapa krusial muktamar ke-35 di tahun 2026 kali ini. Ini beritanya by the way, sudah dari 24 Februari ya, sudah cukup, lama, sebulan lebih, sebelum konflik Iran ini. Desakan transisi kepemimpinan PBNU yang sangat kuat dari PWNU, PCNU, dan aspirasi warga NU menjadi salah satu indikator keinginan besar lahirnya nahkoda baru di tubuh PBNU. Nah ini sebetulnya agak-agak kontradiktif. Kalau 14 nama yang tadi disebutkan itu merepresentasikan apa indikator ini gitu nih. Ya memang dia sebut salah satu. Mestinya yang dari PBNU yang 4 orang nggak usah disebut, karena di sini disebutkan lahirnya nahkoda baru gitu. Sementara yang dari unsur PBNU di awal ada Gus Yahya, ada Gus Ipul, ada Prof. Nuh, ada Kiai Zulfa. Ya ini bukan nahkoda baru dong berarti. Ini mah kru lama ini. Seharusnya nggak disebut. Ini kritik saya untuk siapa tadi, Insantara ya, nama organisasi penyurveinya ini, surveyornya ini. Kita mesti menjaga kesadaran ini sampai Muktamar ke-35 berlangsung agar tercipta kepemimpinan baru PBNU yang lebih baik, berintegritas dan sesuai dengan zaman di abad kedua NU, ujarnya pada Selasa 24 Februari 2026. Insantara juga menemukan data yang cukup mengejutkan terkait mekanisme pemilihan. Nah, ini mekanisme pemilihan. Temuan menunjukkan 90% elemen NU menghendaki sistem ahwa diterapkan penuh bagi Syuriah, Rois Am, dan Tanfidiyah, ketua umum di Muktamar mendatang. Artinya apa? Tidak ada direct vote, tidak ada pemilihan langsung. Ya. Jadi ada di internal saja. Wah ini Kang Mas Juli ikutan nyimak dari orang Cianjur yang lagi di Kendal Gus. Alhamdulillah semoga jenengan sehat ya, orang Cianjur yang lagi di Kendal. Semoga sehat, lancar setiap aktivitasnya. Gitu. Jadi saya recap, ini saya baca hasil survei Insantara mengenai 14 nama kandidat PBNU yang akan melenggang ya atau potensially melenggang, punya kesempatan kandidasi di Muktamar 2026, Muktamar ke-35 yang kira-kira akan diselenggarakan Juli atau Agustus. 14 nama itu diantaranya adalah tadi sudah disebutkan, dibagi menjadi 4 klaster. Klaster pengurus lama PBNU, kemudian klaster dari tokoh, eee, Nahdien Akar Rumput dan Pesantren, kemudian klaster, apa itu namanya, pemerintahan, ya politik dan pemerintahan, kemudian klaster PWNU, begitu. Tapi yang menarik di sini di-mention katanya ada harapan besar dari kalangan akar rumput itu ada kepemimpinan baru yang akan menahkodai PBNU di muktamar. Jadi agak kontradiktif karena seharusnya kalau memang aspirasi itu yang diserap dan dijadikan indikator survei, ya yang 4 orang nama dari kepengurusan sebelumnya, Gus Yahya, Prof. Nuh, kemudian Kiai Zulfa, Gus Ipul, seharusnya nama-nama tersebut tidak perlu dicantumkan ya, nah itu soalnya orang lama bukan orang baru. Artinya kepengurusannya akan demisioner, kan begitu. Tapi anyway, kita apresiasi atas survei ini. Ya, yang mana juga Insantara yang melakukan survei ini menunjukkan 90% elemen NU menghendaki sistem ahwa, ahlul hali wal aqdi diterapkan penuh bagi Syuriah dan Tanfidiyah. Ya, jadi nggak cuma Syuriahnya aja atau Tanfidiyahnya aja gitu, tapi dua-duanya pakai sistem ahwa, nggak dicoblos langsung. Ini jadi mengingatkan kita dulu pas Muktamar Jombang,
berarti ke-33 ya, Muktamar Jombang itu. Itu ada chaos ya, ketika, ah, Gus Mus terpilih menjadi Rais Am. Waktu itu saya juga hadir, posisinya masih mahasiswa saya semester berapa itu, mahasiswa S1 di Jogja. Saya dari Jogja ke Jombang, ngompreng, nggak ngompreng sih, mendampingi pengurus PCNU Kota Cirebon saat itu. Ya datang sebagai aktivis waktu itu, aktivis PMII, ya, ke sana, yang tentu saja sangat cinta terhadap NU. Ikut ke sana dan ya agak melihat, mendengar, gonjang-ganjing, chaos dan segala macam. Begitupun Muktamar Lampung, alhamdulillah saya mengikuti waktu itu, sama juga mendampingi, PCNU Kota Cirebon di Muktamar 34 Lampung, dan sama chaos-nya dan seterusnya. Ya kita lihat dan harapannya mudah-mudahan nggak perlu ada chaos, nggak apa ya, kalau emang pakai sistem ahwa atau apapun. Tetapi ya saya melihat kadang kiai-kiai para pengurus PCNU, PWNU, PBNU yang menjadi muktamirin, itu kalau sudah di arena begitu jiwa santrinya itu keluar, jiwa santrinya itu keluar. Makanya chaos menjadi hal yang biasa ya, namanya di kehidupan santri itu, namanya santri itu jiwanya selalu muda. Nah, dan nampaknya para kiai begitu, terutama ketika sedang bertemu sesama kiai. Jadi berasa pas pesantren dulu gitu, jiwa mudanya menggelora sehingga terjadi, eee, apa, adrenalin farming, kira-kira begitu ya. Ah, pergantian kepemimpinan PBNU ini bukan sekedar rutinitas manajerial yang 5 tahunan ya, melainkan titik tolak krusial bagi Nahdlatul Ulama dalam menavigasi tata kelola keumatan. Gitu. Arahnya mau kemana nih? Mau nerima tambang atau enggak? Itu nanti ditentukan ke depan. Mau apa namanya, pro kajian nasab, membiarkan, diam, atau kontra, atau seterusnya, gitu. Nah, ini harapannya sih lebih progresif, ya. Kalau lebih progresif itu artinya apa? Lebih pro terhadap orang-orang yang tertindas, ya. Lebih pro terhadap isu-isu yang ada di akar rumput, itu arti progresif. Bukan semakin elitis, eee, dan berintegritas di abad keduanya. Berintegritas artinya apa? Ada rasa pertanggungjawaban yang itu langsung hadir dari si pengurus ke akar rumput Nahdliyin, ke masyarakat. Ya ini menarik statement-nya, tetapi apakah cukup mendescribe, menggambarkan, meng-capture harapan tidak hanya pengurus, tidak hanya akar rumput. Kalau akar rumput yakinlah, pasti pengennya kepengurusan ke depan lebih progresif dan berintegritas. Tetapi apakah meng-capture kemungkinan pengurus ke depan? Gitu. Ya ini tergantung makanya. Apakah suara akar rumput ini akan bisa dikelola dengan baik, diramu dengan baik di dalam sistem ahwa misalnya. Ataupun kalau bukan ahwa, sistem voting. Sistem apapun itu yang jelas menghasilkan kepemimpinan yang betul-betul terbaik yang diharapkan oleh Nahdliyin, akar rumput. Sebab apa? Menurut saya, kalau sampai ini melenceng dari harapan notabene Nahdliyin akar rumput, kita khawatir NU secara struktural pelan-pelan mulai dicuekin sama Nahdliinnya sendiri. Kendati secara kultural, secara amaliyah gitu kan, secara fikroh, secara amaliyah, secara fikroh mungkin dijalankan. Tapi kita khawatir secara harokah, karena ada perkara kepemimpinan yang dianggap tidak representatif membawa semangat Nahdliyin akar rumput, itu pelan-pelan dari aspek harokah ditinggalkan dan kita khawatir soal itu. Gitu. Jangan dikira, menurut saya, mengapa lahir PILS? Karena ada gairah, ada semangat harokah yang tidak terwadahi di Nahdlatul Ulama sehingga bikin PILS. Seandainya Nahdlatul Ulama bersuara, berbicara, tidak diam perkara nasabah alwi, mungkin saja PILS tidak akan didirikan. Ya. Mungkin saja, lagi-lagi saya sebagai pengamat ya di sini. Ya. Jadi artinya kalau kepemimpinan PBNU ke depan tidak mewakili
harapan-harapan, suara, aspirasi, inspirasi dari akar rumput Nahdliyin, bisa-bisa aspek harokah an-Nahdliyah pelan-pelan ditinggalkan oleh Nahdliyin itu sendiri. Nahdliyin hanya akan nantinya, menjalankan aspek amaliyah dan fikrah saja, ya. Makanya ya mudah-mudahan yang terbaik, kepemimpinan baru yang dikatakan oleh si surveyor ini lebih progresif katanya, ini keinginan akar rumput dan berintegritas. Itu tadi patokannya, progresif dan berintegritas sudah saya paparkan. Nah, berikut ini 14 kandidat yang berpeluang potensial tersebut. Klaster PBNU, Prof. Nuh, Kiai Yahya Khalil Stakuf, Gus Yahya ya, Kiai Haji Saifullah Yusuf, Gus Ipul dan Kiai Zulfa Mustafa. Kemudian klaster PWNU-nya ada Kiai Abdul Ghaffar Rodin ya, Rodin, ada Kiai Abdul Hakim Mahfud, ada Kiai Haji Juhadi Muhammad ya. Kemudian klaster tokoh NU dan pesantren, ini ada Kiai Imam Jajuli, ada Kiai Abdul Salam Sohib ya, Gus Abdul Salam, kemudian Gus Yusuf Khudori, Kiai Haji Yusuf Khudori, dan Kiai Haji Mazuki Mustamar. Nah, seperti saya bilang di awal, sama Kiai Mazuki Mustamar, di antaranya bahkan kalau dibanding nama-nama yang lain sisanya, ini yang paling kuat di akar rumput nih, yang bisa dibilang progresif ya, Kiai Mazuki Mustamar ini. Karena coba di YouTube, ceramah-ceramahnya itu paling banyak, populer sekali di kalangan akar rumput, keliling ke basis-basis kantong-kantong ideologisnya Nahdlatul Ulama. Beliau berdakwah, memperkuat aspek-aspek ideologis, siasah, harokah, bahkan, tentu saja amaliyah dan fikrah. Kemudian terakhir klaster politik dan pemerintahan yang mungkin menurut saya ini hanya ada di tataran elit. Saya tidak terlalu optimis dengan nama-nama ini, tetapi, nama ini perlu ada dan, beredar di dalam, kandidasi muktamar ke depan. Tentu saja sebagai player, apakah playernya itu in the front of the, screen or behind the screen, wallahu alam. Tetapi di antara 3 nama ini yaitu Gus, Imin, Pak Nusron, kemudian Prof. Nasaruddin Umar, nampaknya yang paling dikandidatkan itu Gus Imin dengan Prof. Nasar. Hanya mungkin kelemahannya untuk pembasisan Prof. Nasar mungkin dianggap, tidak cukup memiliki basis Nahdliyin yang cukup tersebar dan kuat. Tapi wallahu alam, harapan kita sih situasi ke depan tidak terlalu politis dalam arti menghasilkan ketidakpastian, begitu kan. Nah, selain dari ini, Assalamualaikum, selamat siang, ngopi Mas, nggih, terima kasih Kang Muhammad Thohir Jah. Kita ngopi. Di sini saya nggak bisa ngopi di dalam ruangan, jadi harus keluar. Wah, ini ada pakai mukodam. Bahar nih cocok ini. Ketemu apa Bahar ini? Aduh, dia nggak berintegritas ya. Kalau berintegritas itu, ya dia mau bertanggung jawab artinya. Ya apalagi progresif. Gimana mau progresif kalau orang, apa namanya, mengglorifikasi nasab, sementara tidak punya kapabilitas. Apalagi buat di NU. Aduh, idealnya pengurus NU itu bisa baca kitab kuning. Apa Bahar iki, Bahar Sumet iki kan, yani fidambih minal mu'minin yakhruj. Gimana kalau model begitu jadi pimpinan NU, Bos? Aduh, jadi ya mungkin nggak mustahil, tapi ya jangan, gitu kan. Dengan setting apapun itu ya jangan, gitu kan. Gitu, ya harapannya begitu ya idealnya. Bisa baca kitab kuning lah, karena judulnya Nahdlatul Ulama. Adapun tidak terkenal sebagai kiai, no problem. Dia pengusaha apa gitu kan. Jangan sampai ya, iya betul ya masa orang semacam Bahar Smith, tukang ngeroyok, tukang persekusi anak di bawah umur. Ya, wah jauh lah, jauh. Begitu. Nah, sekarang kita back to the news.
ini sebetulnya beritanya tidak hanya di, Sindo ya, eee, ketika saya mencari berita serupa soal siapa aja sih kandidat, yang dijagokan di muktamar NU, itu ya yang muncul nama 14 ini. Artinya nampaknya baru surveyor ini baru dari Insantara ini aja tadi siapa, Mas Wildan itu ya. Mungkin belum ada lembaga survei lain yang mencoba mensurvei kira-kira siapa nama kandidat yang mungkin paling layak untuk melenggang di Muktamar 2026, terutama dari akar rumput itu suaranya gitu. Nah ini, Yanti Wedo, Kiai Marzuki Mustamar Ketum PBNU dan Gusmus sebagai Rois Amnya, sedangkan Kiai Said Akil pantas menjadi menagnya. Oh, mantap ini. Ini baru dengar saya yang rumusan ini nih. Tapi menarik sekali ini masukannya dari ini Ibu Yanti namanya nampaknya ya. Terima kasih sudah komen dan ikut join di pembahasan ini, sesi live kita. Nah, eee, saya mau share lagi untuk membuktikan ya bahwa ketika saya cari kata kunci kandidat muktamar NU, ya yang muncul 14 nama itu, belum ada surveyor yang lain begitu. Eee, ada lagi nih, coba Kiai Marzuki, bagus juga ya. Ya, saya setuju tuh di antara kalau memang yang disurvei itu benar tadi dari Sindo, dari siapa, Mas Wildan dari Insantara itu bahwa 90% akar rumput pengen Ahwa, kemudian notabene ingin ada kepemimpinan yang progresif, menurut saya ya nama Kiai Marzuki Mustamar itu layak. Dan bahkan misalnya yang progresif lagi itu menurut saya ya, itu siapa, Rois, Suriahnya PWNU Jawa Tengah. Menurut saya itu juga progresif tuh, di dalam arti misalnya dalam soal, isu keberpihakan terhadap aktivis, itu, pakai Ubedillah kalau nggak salah, Ubedillah siapa namanya ya? Belas Sodaqoh apa? Pokoknya PWNU Jawa Tengah saya ingatnya. Itu beliau cukup progresif juga tuh, di mana beliau membela para aktivis lingkungan apa ya, kalau nggak salah di Jawa Tengah. Nah, tapi termasuk Kiai Marzuki Mustamar juga menurut saya progresif terutama di dalam isu nasab, di mana kenapa saya bilang progresif, lagi-lagi progresif ini artinya berpihak pada mereka yang tertindas, oke, dan berpemikiran maju. Sementara kalau kita masih bergelut dengan klaim nasab, klaim syafaat yang dihasilkan oleh para pengklaim nasab, takut akan, apa namanya, su'ul khotimah hanya karena mempertanyakan keaslian nasab yang masalahnya kalau ngaku anak Sangkuriang, anak Dragon Ball nggak masalah, anak orang biasa Tugimin, ya Tukiam dan lain-lain nggak apa-apa. Ini masalahnya ngaku cucu Nabi dan diobrol sedemikian rupa seolah-olah mereka itu maksum, terjaga dari segala macam kejelekan duniawi, ukhrawi, diniyah, duniawiyah. Nah, itu yang berbahaya. Gusmus bisa juga ya? Insya Allah bisa. Tentu saja, ini Gusmus itu di Rois Am ya, sementara yang disurvei yang kita bahas ini 14 nama kandidat ini, itu beredar untuk, tanfidiyah, untuk eksekutif, ya untuk ketua umum. Untuk Suriahnya ini relatively, untuk Rois Am relatively belum ada yang menyurvei atau, mungkin menulis berita soal itu, gitu. Dan sepanjang saya cari juga di internet nama-nama yang beredar, misalnya nih ya, saya masukkan kata kuncinya 3 kandidat muktamar NU, itu ya bahkan beritanya masih 14 nama ini, saya yakin masih sama 14 ini dengan pembahasan kita yang sebelumnya dari Insantara ini. Nah, coba ini dari mana tuh Wildan Effendi, masih Wildan juga, masih Wildan. Nah, Insantara juga. Ini Radar Sampit, berita kapan tuh? 18 jam yang lalu. Ini antara Jawa Barat 14 kandidat juga sama Kompas TV. Nah, ini tanggalnya sama dengan tadi yang dari Sindo ya, tuh 24 Februari 14 nama. Nah, ini 19 Maret
Ya, ini agak lebih baru nih, kita lihat di liputan6.com. Nah, di sini survei Nahdien, Kiai Imam Jazuli ungguli Gus Yahya katanya tuh. Kiai Imjaz dari Cirebon dianggap, mengungguli Gus Yahya. Ini 19 Maret, ini apa namanya yang melaporkannya, yang menulis. Nah, ini, eee, hasil surveinya, hasil jajak pendapat Muktamar 35 NU. Ada prosentasenya. Terbesar 26,2% Kiai Haji Imam Jazuli, Kiai Imjaz. Di bawahnya ini cuma beda 4% ya, sekitar 4%, kurang bahkan 3, sekian lah. Itu di bawahnya adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar 22,6%, ya. Kemudian Gus Yusuf, Kiai Haji Yusuf Kudori 17%, Gus Yahya ada di urutan keempat, nggak nyampe 10% malah ini, cuman 9,8%. Kiai Zulfa 4,6%, tampaknya tidak cukup mengejut ya. Setelah Kiai Zulfa cukup populer tentu saja, itu. Apalagi setelah menjadi PJ Ketum. Namun itu masih di bawah Gus Yahya. Ya. Kemudian Ki Haji Abdul Salam Shahid 4,3%, ini cuma 0,3% bedanya dengan Kiai Zulfa. Dan ini Prof. Nasaruddin Umar di 4%. Kemudian Gus Ipul masih ada di bawah Prof. Nasar sebesar 3,7%. Pak Nusron 2,2%, cukup, jauh gapnya dengan Gus Ipul ya, lebih dari 1%. Di bawah Gus Ipul. Kemudian Prof. Nuh, Prof. Nuh ini khatib yang biasanya khatib itu apa, ya itu dimitoskan biasanya dari khatib menjadi ketua umum. Ini Kang Zulfikar di UK jam berapa Gus? Di sini jam 5 pagi 45 ya. Jadi saya beres sholat subuh, beres wiridan segala macam ini. Timbang gabut malah tidur lagi nge-live. Tapi saya mah cocok Kiai Marzuki Kiai, nggih alhamdulillah. Ya insya Allah banyak sekali yang cocok dengan Kiai Marzuki. Seperti saya bilang, beliau cukup progresif gitu kan dan kuat di akar rumput. Basis-basis ideologisnya itu, tertata, ada gitu loh, ada. Karena beliau ya, sering, menghadiri kegiatan-kegiatan pengajian Nahdien akar rumput, begitu. Nah kita lanjut di perhitungan surveinya ya. Prof. Nuh yang biasanya itu, yang mana beliau ini adalah khatib ya, kemudian juga sekretaris steering committee penyelenggaraan muktamar ke-35 nanti. Itu surveinya hanya 2% loh. Apakah akan jadi kuda hitam? Wallahu a'lam. Ya, sementara di survei di berita sebelumnya kita sampaikan juga tadi 90% pengennya lewat Ahwa. Ya mungkin harapannya melalui Ahwa ini persoalan money politik bisa lebih ditekan karena tidak sampai ke wilayah cabang terjadi satu transaksi misalnya, ngongkosin lah, apalah segala macamnya itu mungkin akan lebih bisa diantisipasi apabila sistemnya dengan sistem ahlul hali wal aqdi. Nah, terbatas hanya beberapa orang saja kalau, melihat muktamar misalnya Jombang kalau nggak salah ahwanya itu 9 ya, 9 orang kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong, sahabat-sahabat, teman-teman kalau masih ingat berapa orang ahwanya silahkan tulis di kolom ya. Nah, kemudian setelah Prof. Nuh ada Gus Rozin 1,4% ya. Kemudian Kiai Haji Juhadi Muhammad 4,1%. Kemudian ada Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud 1,4% juga. Nah, 3 orang ini, Gus Rozin, Kiai Juhadi, Kiai Abdul Hakim Mahfud 1,4%. Tiga-tiganya ini adalah aspirasi dari PWNU. Nah, 14 orang ini begitu, rinciannya dari Insantara nampaknya ini ya. Kandidat ketua daftar kandidat ketum PBNU versi survei Nahdien, ya mungkin Insantara tadi. Nah, kita cek di sini siapa? Ya ini, Institut Nahdien Nusantara, Insantara, rilis survei nasional, rilis survei nasional.
Kita cek survei di sini ngambil berapa ini enggak, ya, berapa sampel. Survei ini mencoba memetakan kandidat potensial ketua umum PBNU dan masalah-masalah mendesak yang harus diselesaikan PBNU jelang muktamar ke-35 NU yang akan dilaksanakan antara bulan Juli atau Agustus 2026. Populasi survei ini adalah 70% mewakili warga NU dan 30% mewakili pengurus NU di tingkatan PWNU dan PCNU se-Indonesia. 70%-nya Nahdien akar rumput yang tidak berada di struktur, 30% sisanya mewakili pengurus NU baik di tingkat cabang maupun tingkat wilayah se-Indonesia. Demikian pernyataan Insantara dalam rilisnya dikutip pada Kamis 19 Maret 2026. Jadi ini rilisannya di 19 Maret ya kemarin, belum ada sebulan ini. Ya, sementara berita yang awal tadi Februari. Artinya ini cukup up to date karena yang berita Februari sebelumnya itu belum ada angka-angka prosentase tadi dari yang 14 kandidat. Dalam simulasi summit terbuka 14 nama kandidat potensial Ketua Umum PWNU dengan pertanyaan survei ini nih, jika muktamar NU diadakan sekarang ini, siapa yang akan Anda pilih sebagai Ketua Umum PBNU di antara nama-nama berikut ini? Nah, yang tadi 14 tuh. Nah, ketika muncul pertanyaan ini, ya, maka inilah hasil surveinya. Nama Kiai Haji Imam Jajuli muncul teratas dengan perolehan 26,1%, disusul nama Kiai Haji Marzuki Mustamar dengan perolehan 22,6% dan dilanjutkan dengan Kiai Yusuf Khudori dengan 17%. Kemudian Kiai Yahya Holil Stakuf 9,8%. Kalau dilihat ya ranking 3 teratas ya, 3 besar ini nggak ada nama pengurus lama. Oke. Ya, nggak ada nama pengurus lama. Tapi kalau 5 besar di sini masih ada Gus Yahya, pendukungnya yang katakanlah kalau dibulatkan ini 10%, ya 9,8%. Dan bahkan ada Kiai Zulfa Mustofa 4,6%. Ya, setengah lah kira-kira daripada elektabilitasnya Gus Yahya, Kiai Zulfa ini dan juga pengurus lama. Nah, sementara ini Gus Abdus Salam Sohib 4,2%. Jadi ini 6 besar nih. Ya, 6 besar. Yang mana 2 dari unsur pengurus lama, 4 dari pengurus baru. Kandidat orang baru gitu kan, yang ya mudah-mudahan jadi pengurus baru, kan begitu harapannya. Kemudian setelahnya berturut-turut nama seperti Prof. Nasaruddin Umar, Kiai Haji Saifullah Yusuf, Nusron Wahid, Prof. Nuh, Kiai Abdul Ghaffar Rozzin, Kiai Zuhadi Muhammad, dan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Ya, itu urut-urutannya. Nah, tapi kok ini malah nggak muncul nama Gus Muhaimin ya di sini, di antara yang 14 sebelumnya itu ya. Kemana malah hilang nama Caimin ini, Gus Muhaimin. Nanti tiba-tiba muncul, menang, surprise malah. Wallahu a'lam, tapi inilah saya kira akar rumput Nahdien sangat berperan besar dalam hal ini. Nah, sementara yang paling dipucuk Kiai Imjaz. Siapa Kiai Imjaz ini? Tingginya sosok Kiai Imam Jajuli, tingginya perolehan Kiai Haji Imam Jajuli dipicu faktor di mana 80 responden tidak puas dan menganggap gagal kepemimpinan PBNU periode ini. Jadi pantas, di 3 besar nggak ada. Yang 3 besar ini dari unsur pengurus lama, gitu. Makanya Gus Yahya di urutan ke-4 dan bahkan Kiai Zulfa di urutan ke-5 ya. 5 apa ke-6 tuh. Gitu. Jadi dianggap Kiai Imjaz ini problem solver gitu kan. Dan memang saya mengikuti Kiai Imjaz juga di sosial media, beliau cukup aktif dan rajin mengupdate gagasan-gagasannya perihal muktamar, terutama sejak konflik PBNU perihal tambang. Ya. Wallahu alam kalau perihal nasab Kiai Imjaz itu sikapnya bagaimana. Nasab Babai Ba'alwi. Kiai Imjaz juga dianggap mengkritisi kemelut PBNU dan gagasannya ke depan untuk peta jalan NU di abad kedua. Kiai Imam Jajuli dianggap sebagai tokoh muda NU dan besar yang paling potensial untuk menggantikan Gus Yahya dalam suksesi PBNU di muktamar ke-35 NU mendatang, tulis Insantara. Ya. Wallahu alam ini cukup di-capture secara besar proporsinya Kiai Imjaz di sini ya karena menempati pucuk persentase, pucuk survei.
Survei dengan metode multi-stage random sampling ini memiliki respondennya luar biasa, ini cukup banyak loh. Dan ya banyaklah ini, 5.900 orang mewakili pengurus dan warga NU. Margin of error-nya sekitar 3% pada tingkat kepercayaan 95%. Artinya berarti ya ini cukup representatif ya. Kalaupun dikurangi ini hanya 3% saja gitu kan dengan menggunakan margin of error-nya. Dan kita ingat 5.900 tadi sampelnya dari Nahdien yang menurut Lembaga Survei Indonesia di tahun 2019 aja itu udah lebih dari 109 juta eee, muslim itu mengaku terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama gitu. Nah, kandidat kuat berarti Kiai Jazuli ya, Kiai Imjaz dan Kiai Marzuki. Ya betul. Jadi berdasarkan survei ranking satunya adalah, Kiai Imam Jazuli, kemudian ranking 2-nya berdasarkan survei itu adalah, Kiai Haji Marzuki Musta'mar. Nah, ya tapi ini survei ya, survei akar rumput. Kadang faktor survei juga tergantung angle dan apalagi misalnya saya nggak tahu kalau Kiai Marzuki itu saya hanya mengikuti misal ceramah-ceramahnya saja di YouTube. Saya tidak tahu bagaimana misal, engagement-nya di sosial media, wallahu alam, ya. Karena kadang sosial media ini juga mempengaruhi citra ya, mempengaruhi angle sosok tokoh. Misalnya, ya saya aktivis PMII, ada kalanya aktivis PMII ini figuritas kandidatnya itu ditentukan oleh engagement-nya di sosial media, gitu, di sosial media. Ya terutama ya lagi-lagi sejak era digital ini, gitu. Ya, ini kita share lagi, apa namanya, hasil surveinya supaya semakin, jelas ya. Nah ini hasil survei yang dilakukan oleh Insantara tadi, dengan sampel 5.900, 70%-nya itu dari Nahdien akar rumput, 30% adalah unsur pengurus yang ada di seluruh Indonesia dari PCNU dan PWNU. Margin of error-nya 3%. Oke, dengan tingkat kepercayaan 95%. Ah, tertinggi ada Kiai Imjaz 26,2% dan nomor 2-nya ada Kiai Marzuki Musta'mar 22,6%. Dan ketiga Gus Yusuf Hudori, ternyata Gus Yahya itu urutan keempat, urutan kelimanya Kiai, Zulfa Mustopa gitu. Ya karena ingin ada pembaruan gitu kan, muncul bahkan 3 nama ini adalah bukan pengurus yang incumbent gitu. Oke teman-teman, sahabat-sahabat itu saja, yang bisa kita diskusikan di kesempatan pagi ini. Saya mau siap-siap sarapan dan melanjutkan aktivitas berikutnya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan ya kita kawal terus, dinamika perhelatan muktamar PBNU ke depan, gitu kan. Muktamar ke-35 di tahun 2026, yang akan datang ini. Nama-nama yang tadi kita diskusikan, sekali lagi itu terbatas di kandidatan Tanfizyah, Ketua Umum. Apakah akan ada survei tentang Rois Am, wallahu alam, karena biasanya Rois Am itu quote and quote suara langit, konon katanya begitu ya, dengan, mekanisme mekanisme alul hali wal aqdi, yang jelas siapapun itu, tantangannya PBNU ke depan itu lebih serius karena terkait tambang, terkait geopolitik yang hari ini sedang memanas nih, konflik Iran Israel versus Amerika. Kaitannya juga Indonesia join BOP, join BRICS dan lain-lain. Bagaimana PBNU memberikan nasihat-nasihat, masukan, saran kritik terhadap pemerintah. Persoalan akar rumputnya dari konflik ini juga ada persoalan kenaikan harga BBM lah, persoalan pajak, persoalan WFH segala macam, bagaimana NU merespons itu, dan bahkan di akar rumput juga terjadi persoalan, diskursus klaim nasab Habibie Alwi yang itu terasa sekali di akar rumput gitu. Bagaimana respons PBNU ke depan, apakah akan lebih aktif merespons ini atau tidak, termasuk juga
isu-isu elit seperti tambang dan lain-lain. Itu saja, sampai jumpa lagi di sesi live berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you later.